dengan Bapak Ibu pada malam hari ini. Saudara, sore hari ini Bapak Ibu sudah siap untuk terima firman Tuhan? Amin. Izinkan saya yang masih muda untuk membagikan firman Tuhan, mengajarkan firman Tuhan bagi saudara-saudara. Saudaraku, tentunya saya tidak menggurui, tapi mari kita akan terbuka, belajar bersama-sama. Anda buka hati Anda untuk Tuhan, amin. Dan untuk saya, tapi untuk Tuhan, sehingga firman Tuhan boleh membangun dan menguatkan saudara. Ya, saudara, slide pertama saya mengucapkan selamat datang di ibadah hari Minggu pertama. Saudaraku, biasanya ketika kita memasuki sebuah tahun yang baru, ada sebuah harapan-harapan baru, biasanya seperti itu. Saudara, tolong slide selanjutnya kita lihat bahwa apa yang masih kurang atau hilang di dalam kehidupan kita sebagai orang Kristen dan sebagai jemaat. Terkadang ketika kita ada di satu titik, kita bisa melihat, kita bisa merasakan bahwa ada sesuatu yang kurang, sesuatu yang masih hilang atau yang hilang dalam hidup kita. Saudara, ada sebagian orang masih mengeluhkan masalah ekonominya, masalah keuangannya. Mereka masih berkata, kehidupan saya masih minim, masih kurang. Seperti itu. Mereka mungkin mulai berpikir bagaimana supaya kehidupan kami secara ekonomi itu meningkat. Mungkin ada yang masih merasakan tahun ini saya belum dapat jodoh, masih jomblo abadi gitu. Tahun ini saya hendak mengakhiri kutukan jomblo abadi itu. Karena itu berpikir bagaimana caranya supaya dapat pasangan hidup, memiliki pasangan hidup. Saudaraku, apalagi ada seseorang yang mungkin tahun lalu merasa kehilangan pekerjaan, bangkrut, kehilangan banyak hal dalam hidupnya. Sehingga saudaraku mulai tahun baru ini mulai berpikir bagaimana untuk membangun sesuatu yang baru, memulai sesuatu yang baru, apa yang hilang itu bisa diraih kembali. Saudara, atau mungkin ketika kita kehilangan orang yang kita cintai, lalu kita berpikir bagaimana kita bisa tetap bertahan hidup ketika orang-orang yang sudah kita cintai itu sudah meninggalkan kita. Nah, saudaraku, ketika kita ada di dalam sebuah jemaat, kita ada dalam sebuah gereja, terkadang kita pun memiliki perasaan-perasaannya demikian, saudaraku. Apa yang tadi saya ceritakan itu mungkin dalam kehidupan kita sehari-hari, tapi dalam kehidupan kita sebagai jemaat, ketika kita dalam kehidupan kita dalam sebuah gereja, saudaraku, kita kadang-kadang mengalami sesuatu yang baru, tapi ada sesuatu yang lain yang kita rasakan mulai hilang, seperti itu. Saudaraku, selanjutnya kita mungkin ini perlu kita renungkan juga. Mungkin ada satu lagi yang kurang. Kita butuh kesegaran yang baru ketika kita hidup sebagai orang Kristen. Kita hidup sebagai jemaat. Ada banyak orang percaya yang dulunya itu menggebu-gebu. Ada banyak orang percaya yang tadinya itu ketika dia pertama kali jadi orang Kristen habis-habisan untuk Tuhan. Tapi waktu berjalan, tadinya mereka ketika mereka menggebu-gebu di dalam Tuhan, saudaraku, rasanya nunggu datangnya hari Minggu yang akan datang. Itu nggak sabar lagi. Pulang ibadah selesai, amin. Lalu nunggu datangnya hari Minggu depan, itu rasanya gak sabar. Pengen cepat lagi ibadah, pengen cepat lagi muji Tuhan, pengen lagi cepat dengar firman Tuhan, pengen cepat lagi terlibat di dalam pelayanan. Tapi waktu berjalan, semangat mereka yang menyala-nyala itu tidak lagi demikian. Mereka mulai kendor. Datang ibadah karena rutinitas. Maafkan saya, datang ibadah karena takut didatang. Datang ibadah karena kalau sampai nggak datang ibadah, takut dibesuk oleh para penatua, takut ditelepon oleh bapak ibu gembala, apalagi dan sebagainya. Datang ibadah rasanya tidak ada, orang Jawa katakan tidak ada gregetnya lagi. Gregetnya itu hilang. Kerajinan mereka kendor, apinya kendor. Saya minta tolong dulu lihat kiri kanan Anda, itu wajahnya kendor atau tidak? Saudara, dan sayangnya beberapa orang percaya ini mengalami hal yang demikian. Kita lihat dalam slide selanjutnya. Kita butuh kesegaran karena kehadiran Tuhan dalam hidup Anda. Saudaraku, kita ini butuh sesuatu yang fresh. Freshnya ini karena Tuhan hadir, karena Tuhan bekerja. Saudaraku yang terkasih, saya masih ingat juga ketika saya pertama kali jadi orang percaya, saya dibaptis, lalu saya dijamah Tuhan, dan saya sungguh-sungguh. Kurang lebih itu tahun 1994, saudaraku, ketika saya duduk di kelas 1 SMA.
Waktu awal-awal ketika saya di dalam Tuhan, di jamaah Tuhan, itu hampir tiap hari saya ke gereja, menyala-nyala di dalam Tuhan. Tiap hari saya buka Alkitab, saya baca Alkitab saya, bahkan saya bawa Alkitab ke sekolah. Ketika jam istirahat, saya buka Alkitab dan saya baca Alkitab di sekolah, saudaraku. Teman-teman saya yang lihat, lalu tahu ketika SMP itu saya nakal, saudaraku, mereka bingung. Kok hari ini Aryawan ke sekolah bawa Alkitab ya? Baca Alkitab. Bahkan teman-temannya Muslim, mereka tanya, ini apa? Ini kitab sucinya kamu ya? Lalu mereka ngomong, kamu mau mati ya? Ke sekolahnya bawa kitab suci, lalu baca kitab suci di sekolah gitu. Terus aku kenapa? Karena saya menggebu-gebu waktu itu. Hampir tiap hari, mungkin tidak tiap hari, hampir tiap hari saya ada di gedung gereja. Saya mungkin tidak ada hanya ketika kebaktian kaum wanita saja, karena saya bukan wanita. Hampir tiap hari saya ada di gereja, menyala-nyala nyembah Tuhan, angkat tangan nyembah Tuhan sambil air mata berlinangan. Tapi dengan berjalannya waktu, saudaraku, dengan berjalannya waktu, saya juga mengalami di mana saya kendor. Api saya kok nggak nyala lagi ya? Saya kok lagi semangat kayak dulu. Bukan wajah saya kendor, tapi apinya. Api saya tidak menyala lagi seperti dahulu. Sehingga ketika waktu menyala-nyala berbuat sesuatu yang salah, lalu rasanya itu menyesalnya minta ampun. Tapi waktu ini kok rasanya kayak saya tebal. Hati nurani saya tebal. Saya sudah kehilangan sesuatu yang sebenarnya sangat berharga dalam kehidupan saya. Saya menyampaikan ini Bapak Ibu, saya tidak tahu bagaimana kondisi Bapak Ibu, karena saya tidak ketemu dengan Bapak Ibu tiap hari. Tapi izinkan mari kita membuka hati kita dan kita melihat apakah kita ini rohani kita sedang kusut atau segar. Saudara, ketika kita pergi ke pasar, tentunya pasar tradisional biasanya, salah satu yang suka dicari oleh ibu-ibu adalah daging yang segar. Memang di pasar-pasar swalayan yang besar itu menyediakan daging dengan kadang-kadang dengan harga yang jauh lebih murah. Tapi kita nggak cari di sana. Kalau kita beli di pasar tradisional kita nggak bisa ngutang. Tapi sebetulnya kalau beli di pasar swalayan yang gede bisa ngutang. Harganya lebih murah, bisa ngutang lagi. Pakai kartu kredit. Kalau bisa ngutang. Maaf, dagingnya dimakan hari ini lalu besok pagi sudah dibuang. Bulan depan baru kita bayar. Tapi kita lebih suka cari daging di pasar tradisional karena segar, fresh. Apalagi maaf, binatangnya itu masih bergerak-gerak. Dagingnya itu binatangnya masih bergerak-gerak. Lalu mungkin kita minta dipotongkan sekalian. Kita tahu bahwa itu fresh, tidak dibekukan selama sekian waktu seperti itu. Saudara, itu untuk masalah daging. Tapi bukankah dalam kehidupan kita, kehidupan rohani kita juga perlu sebuah roh yang terus-menerus disegarkan oleh Allah, oleh Tuhan. Saudara bisa ada di mimbar ini, maafkan saya untuk singer songwriter, saudara bisa ada di mimbar ini menyanyi dengan suara yang bagus, 5 oktav seperti itu. Sampai mungkin lampu ikut jadi pecah karena suara Anda yang menggema seperti itu. Tapi belum tentu orang yang mendengarnya dibangun. Karena supaya orang yang kita layani mengalami dibangun, dikuatkan di imannya, kita butuh sebuah roh yang segar, yang bisa dipakai oleh roh Allah untuk menjadi saluran bagi orang-orang yang kita layani. Bahkan saya, kalau saya sudah terbiasa ngomong, lalu saya biasa cerewet di depan mimbar seperti ini, saya mungkin bisa ngomong sampai jam 9 malam nanti dan tidak habis. Tapi belum tentu itu membangun saudara. Supaya saya bisa membangun saudara, saya butuh roh yang segar, yang terus-menerus diperbarui oleh Tuhan, oleh Allah Roh Kudus, dan itu bisa menjadi saluran berkat untuk Anda. Apalagi yang bisa saya ceritakan, mungkin Anda bisa mengajar anak-anak dengan begitu baik. Ketika Anda di depan anak-anak, Anda bisa membuat lelucon yang membuat anak-anak semuanya menjadi tertawa. Tapi belum tentu mereka pulang lalu imannya dibangun. Mereka lahir baru, kenal Yesus sejak masa kecil mereka. Karena untuk bisa iman mereka dibangun sejak masa kecil, kita butuh roh yang segar, yang disegarkan oleh Roh Kudus terus-menerus, supaya kita bisa menjadi saluran berkat bagi anak-anak kecil itu. Kalau saudara terima kasih di dalam Tuhan,
Karena itu, saudaraku, kita butuh sebuah kesegaran baru yang memberikan sukacita baru, damai sejahtera yang baru, kekuatan, kelepasan, kelegaan, dan semua yang baru dalam hidup kita. Saudara, ketika jemaat Galatia terjebak dalam legalisme, Paulus ngomong, ingatlah dahulu. Bukankah dahulu itu kamu bahkan sampai rela untuk mencungkil matamu dan memberikan kepadaku? Tapi di mana itu sekarang? Mereka sudah terjebak dalam legalisme. Mereka bukan lagi mereka tidak lagi menjadi orang Kristen, orang yang bergaya hidup seperti Kristus, tapi mereka menjadi orang yang beragama Kristen. Saudaraku yang terkasih, masihkah Bapak Ibu cinta Tuhan? Halo? Masihkah Anda menyala-nyala di dalam Tuhan? Masihkah Anda mencintai Dia? Seandainya hari ini ada kondangan, saudara akan memilih datang kondangan atau memilih nyembah Tuhan? Wajah saudara ketegang gitu loh. Saya tidak tahu gitu. Kita butuh kesegaran yang baru. Bahkan saudaraku, mereka yang roda kehidupannya sedang berputar di atas pun mereka butuh kesegaran ini. Karena kita lihat orang kalau punya uang liburan, mereka akan pakai waktu itu sebaik-baiknya untuk pergi berlibur, berbelanja seperti itu. Mereka butuh apa sebenarnya? Kesegaran yang baru. Kenapa? Karena kadang-kadang yang namanya rutinitas itu membosankan. Meskipun saya katakan seandainya saya tiap hari saya datang ke kantor, saya punya kantor yang mewah dan kantor saya ada di lantai yang paling tinggi karena jabatan saya paling tinggi, saudaraku. Pulang pun meskipun jalan agak macet, saya naik mobil yang sangat mewah sekalipun. Ketika pulang pun saya bisa langsung tidur di tempat tidur yang paling empuk sekalipun yang bisa dibeli oleh orang Jakarta, saudaraku. Meskipun semuanya serba mewah, tapi yang namanya rutinitas itu kadang-kadang membawa kebosanan, kejenuhan. Kadang-kadang orang butuh kesegaran yang baru. Macet lama pun untuk dapat kesegaran yang baru secara jasmani, secara jiwani akan dihadapi, akan dilalui. Tapi bukan hanya kesegaran yang baru secara jasmani dan jiwani saja, tapi roh Anda perlu kesegaran yang baru. Kesegaran dalam hadirat Tuhan, seperti tadi yang sedang saya katakan. Bahkan mereka yang roda kehidupannya sedang berputar di atas pun, orang yang semuanya berjalan dengan baik, keluarganya berjalan dengan baik, keuangan ekonomi mereka berjalan dengan baik, banyak hal dalam kehidupan mereka berjalan baik. Mereka ini butuh kesegaran baru ini, termasuk saudara dan saya. Karena itu, saudaraku, kita perlu belajar kenapa kok rohani kita, kenapa manusia rohani kita, iman kita kadang-kadang kendor. Nah, apa yang membuat kita kendor? Ada beberapa hal tentunya. Masalah kehidupan, tekanan kehidupan, ini, itu, dan sebagainya, gesekan, konflik dengan orang lain, dengan saudara seiman, dan sebagainya. Nah, salah satunya selain hal itu, saudaraku, adalah dosa. Dosa yang tidak dibereskan membuat api, semangat, sukacita, dan sejahtera kita itu berkurang. Saudara, memang ketika saudara pertama kali menjadi orang percaya, saudara mengalami pengampunan dosa. Dosa-dosa Anda diampuni. Saudara lahir baru, Anda mengalami pengampunan dosa. Dosa-dosa Anda diampuni. Anda memiliki hidup yang kekal di surga. Tapi dengan berjalannya waktu, saudaraku, karena kita ini manusia, kita masih berbuat salah, keliru. Kita masih berbuat dosa. Masalahnya adalah ketika kita berbuat dosa, ketika kita keliru, kita kadang-kadang tidak tahu bahwa kita harus membereskan hal itu. Datang pada Tuhan, menyelesaikan itu dengan Tuhan, sehingga kita dibersihkan lagi dan kita kembali bisa mengalami api yang baru. Dosa yang tidak dibereskan membuat api saudara, semangat Anda, sukacita Anda, dan sejahtera Anda di dalam Tuhan berkurang. Beberapa orang percaya sudah tidak seperti dulu lagi semangatnya,
Karena mereka ini kayak sebuah roda, sebuah ban yang tadinya anginnya penuh, lalu kena banyak paku, saudaraku, paku-paku dosa, akhirnya mereka mulai kempos. Saudaraku. Mungkin mereka masih bisa tetap berjalan, tapi berjalan dengan membawa kerusakan, berjalan dengan kecepatan yang sangat pelan, berjalan dengan tidak sebagaimana harusnya. Saudaraku, saya mengatakan ini bukan bahwa saya sedang berkompromi dengan dosa. Tuhan itu benci dosa, tapi Tuhan mengasihi saudara dan saya. Bahkan ketika kita gagal sekalipun, kita tahu bahwa Tuhan masih mengasihi Anda dan saya. Jadi permasalahannya adalah bagaimana apakah kita ini membereskan dosa-dosa kita ketika kita melakukan kekeliruan, ketika kita melakukan kegagalan, dosa itu kita bereskan atau tidak. Seperti itu. Nah, kita melihat sebuah ayat di dalam 1 Yohanes 1 ayat yang ke-9. Saya mengajak kita sama-sama membaca ayat ini. 1 Yohanes 1 ayat ke-9, 1, 2, 3. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Nah, kita melihat ayat ini, saudaraku, Bapak Ibu, tadi saya menjelaskan bahwa salah satu yang menyebabkan saudara dan saya padam, kendor, itu adalah dosa. Ketika Bapak Ibu percaya Yesus, menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita terima pengampunan dosa-dosa kita ampuni, dihapuskan. Anda menjadi putih seperti salju, saudara menjadi putih seperti bulu domba. Alkitab mengatakan demikian. Tapi dengan berjalannya waktu, karena kita masih manusia dan karena kita masih perlu terus-menerus dibangun, diperbaharui, saudara-saudara, kita masih melakukan kesalahan, kita masih melakukan pelanggaran terhadap firman Tuhan, kita masih melakukan dosa. Nah, dosa-dosa yang selanjutnya kita lakukan ini terkadang beberapa orang Kristen lupa atau tidak tahu bahwa mereka harus bereskan itu. Ketika mereka nggak bereskan, itu menyebabkan sebuah ganjalan bagi pertumbuhan rohani mereka dan menyebabkan iman mereka, rohani mereka kendor. Kita perlu membereskannya. Maaf, Bapak Ibu, tadi sebelum ibadah ini Bapak Ibu mandi. Coba lihat kiri kanan Anda itu wajahnya, maaf, mandi tidak? Jangan ngomong, kamu ini sama aja, mandi nggak mandi sama aja. Jangan ngomong gitu ya, Saudara, Bapak Ibu, Anda mandi hanya waktu mau ibadah? Tidak kan? Tapi kita mandi sehari 2 kali, minimal. Karena Jakarta ini panas, saudaraku, saya tinggal di tempat mertua saya mandi sampai 4 kali kadang-kadang sehari. Karena panasnya. Nah, saudaraku, kenapa kita mandi? Karena kita perlu membersihkan sesuatu di dalam tubuh kita, kotoran-kotoran yang ada. Demikian juga, saudaraku, kita juga perlu membersihkan rohani kita dari dosa-dosa yang menempel. Nah, 1 Yohanes 1 ayat 9 itu ditulis dalam bentuk present tense kalau bahasa Inggris. Dalam bahasa aslinya kurang lebih seperti itu. Present tense itu menunjukkan apa? Perbuatan yang terus-menerus dilakukan. Nah, if we confess our sins, confess ini ditulis dalam bentuk present tense, sesuatu yang terus-menerus, simple present tense, sesuatu yang biasa kita lakukan terus-menerus. Seperti contohnya apa yang biasa kita lakukan terus-menerus? Mandi. Saudara akan mandi setiap hari, kecuali ada halangan, kecuali PDAM mati dan betul-betul tidak keluar airnya. Kecuali apa lagi? Kecuali saudara tidak bisa menumpang mandi di rumah tetangga. Kecuali ada halangan-halangan yang lain. Tapi mandi adalah sesuatu yang kita lakukan terus-menerus. Mandi, makan, tidur. Nah, kata mengaku dosa kita, membereskan dosa kita, itu ditulis dalam bentuk simple present tense. Bagi kita sebagai orang percaya, ketika kita salah, bereskan di hadapan Tuhan. Anda salah, berdoa, datang pada Tuhan, bereskan dosa itu. Anda berbuat dosa, bukan artinya saya sedang kompromi dengan dosa. Nanti tunggu dulu, Anda berbuat dosa, datang pada Tuhan, bereskan di hadapan Tuhan, minta ampun pada Tuhan, minta darah Yesus menghapus dosa Anda, minta darah Yesus menyucikan hati Anda. Saudara beres lagi di hadapan Tuhan, melangkah maju lagi, saudaraku.
itu akan bisa menjaga supaya api kita tidak padam, kerajinan kita tidak kendor, supaya roh kita tetap menyala. Jelas Bapak Ibu? Maaf, saya terlalu cepat? Tidak ya? Saya kasih contoh. Suatu saat saya mengemudi kendaraan, ada sepeda motor itu menelikung seenaknya saja. Jadi saya kaget, saudaraku. Saya kaget, saya lagi nyetir, lalu ada sepeda motor langsung masuk begitu saja. Ini saya juga lagi agak cepet. Saya injak rem habis sampai bunyi gitu ya. Begitu cek, lalu saya lihat nggak kena, lalu saya buka jendela, lalu saya ngomong, setan. Tapi Anda tahu, begitu saya ngomong setan, ini rasanya hati saya ini ada sesuatu yang salah, gitu. Rasanya sukacita, damai sejahtera saya ini hilang. Saya tetap jalani hari itu, kalau saya ya. Saya tetap jalani hari itu. Nah, ketika malam saya mau tidur, saya berpikir, ada apa sih ya? Oh ya, saya ingat loh, setan tadi siang itu loh. Saya kata pada Tuhan, saya ngomong pada Tuhan, Tuhan, ampuni saya. Saya berkata kasar, saya berkata kotor betul itu. Ini bukan melihat siapa yang salah, siapa yang benar dalam posisi di jalan tadi, tapi ini kan reaksi saya. Reaksinya bagaimana? Begitu kan? Bukankah ketika dicambuk, Yesus nggak ngomong kayak gitu? Reaksinya, memang Yesus nggak salah, dicambuk gitu kan? Tapi reaksinya, Yesus diam. Jadi saudaraku, Anda boleh pencet klakson yang selama, tapi jangan buka jendela. Itu saran saya. Kalau Anda dipotong orang, pencetlah klakson yang lama, tapi jangan buka jendela. Apalagi buka jendela yang ini, saudara. Saya apa? Saudara, ketika saya berkata Tuhan, ampuni saya, saya akui dosa saya di hadapan Tuhan. Lalu saya minta ampun, saya minta supaya darah Tuhan Yesus menyucikan hati saya dan menghapus dosa sekali lagi. Rasanya hati saya kembali enteng, kembali plong, sukacita saya kembali diisi, damai sejahtera saya kembali diisi. Bapak Ibu, saya menceritakan ini bukan sesuatu yang dibanggakan, tapi ini adalah sesuatu yang perlu kita lakukan sesuai dengan 1 Yohanes 1 ayat 9 ini. Saudara dan saya masih manusia yang kadang berbuat salah. Atau kalau saya lihat Anda sering berbuat salah. Saya bercanda, saudara. Ya, kita ini masih kadang sering berbuat salah. Kita perlu bereskan. Kalau Anda nggak bereskan, saudaraku, itu menggerogoti kerohanian Anda. Itu membebani Anda. Paulus berkata, marilah kita berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Bagaimana caranya? Marilah kita menanggalkan beban dan dosa yang begitu menghalangi. Dia mengatakan seperti itu di dalam Ibrani pasal 1 dan ayat 2. Kita lihat bahwa beban dosa itu begitu menghalangi. Perlu dibereskan. Kita tahu bahwa Tuhan yang kudus itu tinggal di dalam hidup Anda. Allah Immanuel. Karena itu tubuh kita disebut bait Roh Kudus. Karena itu perlu terus-menerus dibereskan, dikuduskan. Kita tahu bahwa setelah percaya Yesus, kita menerima pengampunan dosa dan hidup yang kekal. Seperti yang nanti sudah saya jelaskan. Namun sebagai manusia, dengan berjalannya waktu, kita masih melakukan dosa dan kesalahan. Saudara, jika dibiarkan, akan membuat api rohani Anda padam. Jadi jangan abaikan sentuhan di hati nurani kita. Bapak Ibu, bagaimana kita tahu bahwa kita ini bersalah, kita ini berdosa? Ketika tadi rasa damai sejahtera, sukacita kita rasanya hilang. Kita melakukan sesuatu yang salah, kita ngomong sesuatu yang salah, kita bertindak yang salah, lalu rasanya pasti ada sebuah tuduhan. Dan pakai kata ini, saudara, tuduhan di hati nurani kita bahwa yang kita lakukan itu salah. Saya ingat, saya menemukan sebuah handphone jatuh di tengah jalan, saudara. Saya ini lagi bawa air galon yang 19 liter itu. Saya lewat jalan beraspal,
Waktu itu saya lewat pelan, lalu saya lihat ke bawah, itu kayaknya handphone. Saya ingin tahu, saya pakai sepeda motor saya. Lalu saya dekati, saya ambil, dan memang handphone. Layarnya ada di bawah, kena aspal. Saya lihat layarnya nggak pecah. Jadi saya nemu handphone. Saudara, handphonenya waktu itu lebih bagus daripada yang saya pakai. Saya pencet, saya nyalakan, masih nyala. Semuanya berjalan normal. Bapak Ibu tahu? Kalau Anda nemu handphone, untuk mengembalikannya caranya adalah nyalakan aja. Nanti yang paling punya handphone, yang kehilangan handphone, pasti akan nelpon ke handphone itu berulang kali. Jadi saya nyalakan handphone itu, dan betul, begitu nyala kurang lebih 1 menit, itu ada 10 atau sampai 20 SMS masuk yang mengatakan, ini handphone saya, kalau Anda menemukan tolong dikembalikan, seperti itu. Nah, saya ini malas jawab balas SMS-nya, saya tunggu saja, dan betul kurang lebih 2 menit kemudian ada yang masuk nelpon ke dalam handphone itu. Kan begitu SMS terkirim, dia kan tahu. Lalu dia mengatakan, dia ngomong dalam bahasa Jawa yang halus. Orang Jawa kalau ngomong dalam bahasa Jawa yang halus, itu menghormati orang yang diajak bicara itu. Saya ini tidak terlalu pintar bahasa Jawa yang halus. Lalu saya katakan singkatnya, saya kasih alamat saya, saya ngomong, Mbak, kesini aja. Ini rumah saya, ini tempat tinggal saya. Mbak cari gedung rumah yang ada tulisannya Gereja Betel Maranatha. Di situ saya tinggal. Betul. Saya ingat malam-malamnya waktu itu kurang lebih jam berapa? Jam 7 atau 8 malam. Yang punya handphone datang, pakai penutup kepalanya, masuk, lalu silahkan. Lalu saya cek, saya handphonenya nggak saya keluarkan. Mbak, handphonenya mereknya apa? Tipenya apa? Lalu ada nomor teleponnya siapa? Nah, semuanya betul, lalu saya kembalikan. Dia ngomong, aduh terima kasih Pak ya, terima kasih. Kalau saya cabut singkatnya, lalu saya buang, itu selesai. Mbak itu nggak akan bisa menemukan handphonenya kembali. Jelas ya Bapak Ibu ya? Begitu kan ceritanya. Tapi karena hati nurani, saya tahu itu bukan milik saya, maka saya berusaha untuk kembalikan. Nah, saya berpikir, lalu saya mengambil keputusan untuk sampaikan ini ke jemaat, untuk bersaksi kepada mereka. Puji Tuhan, saudaraku, ada 2 atau 3 orang jemaat yang punya cerita nasib yang sama dengan saya, nemu handphone yang lebih bagus daripada yang mereka pakai, lalu mereka kembalikan. Saudara, saya mengatakan ini bukan karena saya hebat, tapi karena saya melakukan sesuatu yang seharusnya saya lakukan. Kenapa melakukannya? Karena berdasarkan hati nurani. Ketika Anda percaya Yesus, Anda dibasuh darah Yesus, hati nurani Anda itu menjadi baru. Hati nurani yang baru ini pasti peka ketika kita berbuat salah. Nah, kalau kita memiliki hati nurani yang peka, tahu berbuat salah, dan lalu kesalahan itu kita bereskan, kita akan tetap di jalur yang benar. Jadi penunjuk arahnya itu dalam hidup kita ini salah atau tidak adalah memakai hati nurani kita. Jadi mungkin yang paling simpel adalah itu. Bapak Ibu, ada yang punya sepeda motor matic. Kalau nggak salah sepeda motor matic, kalau begitu kunci kontaknya dinyalakan, akan ada lampu warna kuning menyala. Betul ya? Kayaknya semua seperti itu. Nah, teman saya yang kerja di bengkel servis yang ngomong, selama motor matic yang kamu punyai lampu kuning ini menyala lalu mati lagi, itu masih seperti itu, sebetulnya nggak butuh perawatan. Berarti semua yang ada di dalam motor kamu itu beres. Tapi kalau kunci kontak kamu nyalakan, lalu lampu kuning ini menyala, kedap-kedip, hidup nyala, hidup nyala, hidup nyala.
salah lalu ya, mati hidup, mati hidup, mati hidup. Berarti motor kamu nggak beres. Hati nurani kayak lampu kuning tadi. Selama hati nurani kita nggak ngasih peringatan mati hidup, mati hidup, mati hidup, berarti Anda masih tetap berjalan dengan Tuhan dengan baik. Tapi kalau hati nurani kita menuduh kita, seperti yang dikatakan di dalam 1 Yohanes pasal yang ketiga, bagi saudaraku ada sesuatu yang tidak beres, yang perlu Anda akui pada Tuhan, dan kita perlu minta ampun pada Tuhan. Kita perlu bereskan itu di hadapan Tuhan. Tanggal 26 Desember, jadi istri saya ini sudah ada di Jakarta 2 minggu lebih sejak tanggal 17, tapi saya baru sampai Jakarta itu 25 malam, 25 Desember malam. 26 saya janji ngajak anak-anak saya ke Taman Mini Indonesia Indah untuk main water park di sana. Saya nggak tahu jalannya ke Taman Mini, seumur hidup saya baru ke Taman Mini itu 2 kali dan tidak pernah sendirian ke sana. Orang desa aku ya, jadi baru ke Taman Mini itu 2 kali. Waktu itu saya nggak tahu jalannya, tapi saya nyalakan GPS di handphone saya, lalu diberikan arahan. Nanti jalannya ke sana, 100 meter ke depan, mepet ke kiri. Kalau belum mau mepet ke kiri, nanti GPS-nya akan ngomong, ayo mepet ke kiri. Kalau saya nggak nurut, mungkin dikatakan bego, mungkin. Jadi saya bercanda. Lalu saya ikuti setiap kata yang ditunjukkan oleh GPS itu, ke kanan, ke kiri, atau kemana, lewat tol lingkar dalam saya masuk, lalu ke arah tol Jagorawi, nanti begini begitu. Jadi hari ini kalau saya tanpa GPS mungkin agak tahu lah gitu ya. Tapi karena ini belum tahu, saya pakai GPS, saudaraku. Bapak Ibu, apa GPS kita bahwa kita ini masih tetap di jalan yang benar menuju surga? Apa GPS Anda bahwa Anda tahu bahwa diri Anda, diri saudara dan saya, kita ini masih berada di jalan yang benar menuju surga? Coba lihat ke sekeliling Anda. Ini wajah masuk surga nggak sih itu? Bagaimana kita tahu bahwa kita masih ada di jalan yang benar menuju surga? Kalau kita masih dituntun dengan hati nurani kita yang benar, saya yakin itu. Ada banyak orang terima tiket ke surga gratis ketika percaya Yesus, tapi sayang di tengah jalan mereka kehilangan tiket itu. Jadi Bapak Ibu, saya percaya bahwa membereskan dosa kita adalah sesuatu yang perlu kita lakukan. Saudara, saya percaya bahwa kalau nggak praktek apa yang saya sampaikan, nanti Bapak Ibu pulang bisa lupa. Takutnya adalah Bapak Ibu pulang, lalu Anda makan kue tiaw enak, yang saudara ingat adalah kue tiaw yang enak dan bukan firman Tuhan. Tapi malam ini saya ajak Bapak Ibu untuk berdoa, datang pada Tuhan. Amin. Bukan datang pada saya, tapi datang pada Tuhan. Saya saja setiap kita berdoa, ambil sikap doa untuk terbaik yang bisa Anda lakukan. Datang pada Dia. Hamba berdoa, Tuhan mendengar setiap doa kami. Darah-Mu membasuh kami, menyucikan kami. Saudara, mari datang pada Tuhan. Minta Tuhan menyelidiki hati saudara dan saya. Akui dosa kita. Mungkin saudara menemukan ada hal-hal yang salah, dosa-dosa yang mengganjal. Lewat kata-kata, tindakan kita, pikiran kita, sikap kita. Akui di hadapan Tuhan. Bapak Ibu punya 4, 5, 6 menit untuk berdoa secara pribadi pada Tuhan saat ini. Akui satu persatu. Apa yang Anda ingat? Apa yang Tuhan angkat dan tunjukkan kepada saudara? Akui satu persatu di hadapan Dia. Yesus Tuhan, biarlah kami hancur hati di hadapan-Mu ya Tuhan.
minta supaya darah Yesus mengalir, menghapus dosa Anda. Minta darah Yesus menyucikan hati saudara dari dosa-dosa itu. Hamba berdoa untuk jemaat-Mu Tuhan, beri sukacita yang baru, beri damai sejahtera yang baru, berikan kelegaan, nyalakan kembali api kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Semua yang percaya katakan amin. Amin.